Hai adik-adik, hore! Mari kita ikuti perayaan Natal Komisi Anak GKI Cinere dengan tema Taat itu Sederhana. Pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 16 melalui YouTube channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Dipimpin Bapak Masinis, kita akan berpetualang naik kereta api menuju Kartasura dan bersama-sama merayakan Natal dengan sahabat-sahabat dari Sekolah Minggu GKI Kartasura. Yang lebih seru lagi, adik-adik dari setiap kelas hadir mempersembahkan pujian Natal. Dari kelas Balita 1, Balita 2, Balita 3, Balita 4. Juga dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Guntur Wibisono. Ditunggu kehadirannya adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, saat ini Jumat 24 Desember 2021, kita melakukan ibadah malam Natal secara virtual atau online. Adapun tema ibadah malam Natal kita, Sang Raja yang Merapuh. Ibadah malam Natal ini akan dilayani oleh Pendeta Guntur Wibisono. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan ini. Umat terkasih, dalam relung-relung hati kita, marilah kita malam ini pergi untuk melihat apa yang telah terjadi. Marilah kita pergi bersama para gembala untuk menemukan apa yang telah digemakan para malaikat. Marilah kita pergi bersama mereka yang miskin di dalam roh dan secara jasmani mereka. Marilah kita pergi dengan mereka yang tertindas dalam kehidupan. Marilah kita sambut Sang Raja yang merapuh, dilahirkan dan diletakkan dalam palungan.
kita mengawali ibadah malam Natal ini dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat terkasih, kita datang dengan penuh sukacita seperti para gembala yang menuju ke Bethlehem serta berjumpa dengan bayi Yesus, yakni Sang Mesias yang telah mereka nanti-nantikan selama ini. Malam ini kita merayakan Allah yang merapuh dalam cinta. Kelahirannya sebagai manusia di palungan dirayakan bersama para gembala yang membawa kita pada sebuah kenyataan akan dunia yang rapuh. Namun cinta Yesus Sang Raja Damai merengkuh dan memulihkan. Street
Umat terkasih, ketika kita memulai dengan pengharapan yang besar dan mimpi yang besar, percayalah kita akan menjadi lebih baik, memperlakukan sesama dengan lebih adil, mengasihi Tuhan lebih mendalam. Namun kini kita datang sekali lagi ke palungan kehidupan. Kita sadar kegagalan dan kerapuhan kita. Maka mari kita mengaku kepada Dia yang telah datang, yang membuat hidup kita dapat dibaharui. Ya Tuhan yang telah datang bagi kami, ampunilah kami pada saat hidup kami yang penuh bayang-bayang kegelapan. Menjadikan terang-Mu di dalam hidup kami kabur dan pucat. Maka jadikanlah hati kami menjadi palungan bagi Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan melalui karya-Nya, sekaligus olehnya kita dituntun masuk dalam hidup baru. Maka terimalah berita anugerah yang diambil dari Injil Lukas, pasal 2 ayat 10 sampai dengan 12, demikian. Janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu,
kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kristus telah hadir, menghadirkan kasih dan damai untuk seluruh bangsa. Maka marilah kita hadir dalam kasih dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Tiba saatnya kita menerima hadiah Natal lewat pemberitaan firman Tuhan, maka kita persiapkan diri kita untuk menerimanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, di malam Natal yang kudus ini, sebuah kesempatan yang indah untuk mengingat segala kebaikan-Mu tatkala kami bersama-sama keluarga kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu, kasih-Mu yang tiada berkesudahan. Tidak berhenti sampai di situ, kami hendak mendengar kabar baik Injil Yesus Kristus yang menyatakan seorang Raja yang Maha Tinggi yang mau merapuh dan merengkuh umat-Nya. Maka dekaplah kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya kami mengerti segala misteri kehendak hati Tuhan. Hanya melalui Roh Kudus-Mu kami dimampukan mendengar, lebih dari itu melakukannya. Berbicaralah atas kami, kami sudah siap mendengar dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mesias lahir dengan cara yang unik dan menakjubkan. Tidak hanya itu, Yesaya mencatat 4 nama yang menandai tugasnya selaku Mesias. Di antaranya Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Maka
Terimalah sabda Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 9, 1 sampai dengan 6 seperti pada tayangan berikut ini. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Di sebuah kota kecil, tinggal seorang penjahit baju sangat sederhana. Ia tinggal seorang diri, dan di kota itu, penjahit baju ini dikenal sebagai seorang yang suka menolong. Hingga satu malam, ia hendak kembali ke peraduannya. Sepi. Apalagi pandemi seperti ini.
Gimana ya Tuhan? Sudahlah. Firman Tuhan berkata, kekhawatiran sehari cukuplah untuk sehari. Besok Tuhan pasti sediakan. Dalam tidurnya, ia bermimpi mendengar suara Tuhan. Anakku, aku telah melihat semua kebaikan-kebaikan hati. Engkau sudah menolong banyak orang. Maka besok aku mau mengunjungimu. Aku mau menjadi tamumu. Ya Tuhan, ampuni aku. Aku belum mau mati. Mimpi yang aneh. Apa iya Tuhan mau datang jadi tamuku? Bagaimanapun, aku harus menyambut Tuhan hari ini. Aku harus bersiap. Kan dalam mimpi tadi Tuhan bilang bahwa Dia akan datang menemuiku. Aku akan menyambutnya dengan sukacita. Apalagi ini hari Natal. Permisi. Permisi, Pak. Apakah ada orang di sini? Selamat pagi. Ada apa ya, Nak? Apa kamu mau menjahit baju? Maaf, Pak. Saya datang ke sini karena saya mau minta tolong sama Bapak. Saya diberitahu sama orang di sekitar sini, kalau saya datang ke Bapak, Bapak pasti bersedia menolong saya. Oh, begitu. Baiklah. Apa yang bisa saya bantu? Pasti saya bantu. Begini, Pak. Saya datang kemari karena saya ingin menemui paman saya. Tapi alamat yang diberikan tidak benar. Kata penghuni yang baru, yang dulu tinggal di rumah itu sudah pindah. Apakah Bapak bisa menolong saya? Waduh, tapi bagaimana ya? Saya sedang menunggu tamu istimewa hari ini. Tapi, kasihan juga kamu. Tolonglah, Pak. Sekali ini saja. Saya takut tersesat. Saya sudah mutar dari ujung ke ujung. Yang ada, saya hampir masuk ke hutan. Yang di sebelah sana itu, Pak. Sementara perbekalan saya sudah mau habis. Tolong ya, Pak. Baiklah. Saya akan mengajak kamu berkeliling kampung sekitar sini. Kamu tenang saja. Nanti, kalau tidak ketemu, saya akan belikan tiket kamu pulang. Wah, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Betul kata orang-orang di sini, Bapak memang baik. Tuhan pasti membalas kebaikan Bapak. Mari. Akhirnya. Semoga tamu agungku belum datang. Permisi. Permisi. Pada. Waduh, siapa lagi ini? Moga-moga
itu tamu agungku. Semoga itu Tuhan, tamu agungku yang datang. Permisi, Pak. Ya, ada apa, Bu? Apakah Ibu mau menjahit baju? Boleh, tapi besok saja, karena kami sudah tutup. Oh, maaf, Pak. Saya kesini bukan mau menjahit baju. Saya keluarganya Bu Teni. Begini, Pak. Ibu Teni, keluarga saya ini mau melahirkan. Tapi suaminya baru saja kerja. Nah, jadi tidak ada orang yang mengantar ke rumah sakit. Waduh, gimana ya? Masuk dulu deh, Bu. Silakan duduk, Bu. Gimana ya? Sebetulnya, saya sedang menunggu tamu saya. Gimana, Bu ya? Nanti, kalau tamu saya datang, bagaimana ya? Tolonglah, Pak. Sekali ini saja. Besok-besok kalau lahiran lagi, bapaknya saya suruh cuti deh, Pak. Mari. Wah, sudah malam rupanya. Aku sibuk sekali hari ini. Jangan-jangan tadi Tuhan mampir ke sini. Sudahlah. Mungkin ini hanya mimpi. Karena aku terlalu ingin merayakan Natal. Pesta kecil-kecilan. Tapi, apa boleh buat? Suasana masih pandemi. Ya, mau gimana lagi? Tapi aku lega, sudah bisa menolong orang-orang hari ini. Aku bersyukur, karena masih bisa menjadi alat Tuhan bagi sesama. Karena kelelahan, akhirnya sang penjahit baju tertidur. Dan tentu Tuhan kembali datang dalam mimpinya. Anakku. Ya Tuhan, maafkan aku Tuhan. Ampuni aku. Sebab aku tidak menyambutmu sewaktu Engkau datang. Terima kasih, sebab Engkau sudah menyambut aku. Menyambut? Kapan aku menyambut? Dan kapan Engkau datang, Tuhan? Ya, aku sudah datang. Ketika Engkau menolong seorang anak yang tersesat. Ketika Engkau menolong seorang yang hendak melahirkan. Di situ aku tengah mengunjungimu. Terima kasih. Aku senang menjadi tamumu.
Sebuah quote berbunyi, bigger is always better. Terkadang atau malah sering itu ada di benak kita. Mungkin gereja juga panitia Natal selalu memikirkan yang lebih kreatif, yang lebih hebat, yang lebih besar. Karena seperti itulah, lebih besar lebih baik. Bigger is always better ya. Dekor kalau bisa Instagramable. Oke saja. Yang penting bukan dijiwai dengan semangat persaingan tentu. Tetapi mari kita cermati saudara-saudara, ketika kita tadi menyaksikan mini orkestra, para pemusik, dan di belakangnya itu bangku-bangku kosong. Bukankah itu bagian dari kerapuhan umat manusia yang tidak berdaya dengan pandemi untuk sesaat ini? Nah, persoalannya apakah nuansa, simbol-simbol kerapuhan, kesederhanaan itu masih ada di kehidupan kita? Kita merasa mungkin setelah setahun ini kita bersusah payah, kalau Natal ya mestinya yang sejuk, suasananya damai, oke saja. Tetapi mari kita mengingat dengan apa yang digambarkan oleh mini drama tadi. Bukankah tamu agung itu mewujud dalam kerapuhan orang-orang yang datang kepada tukang jahit tadi? Dan kita dipanggil dalam kesederhanaan kita untuk menyambut Allah yang merapuh sedemikian rupa. Kita dipanggil untuk menjadi peka, memberikan hospitalitas, melibatkan diri bagi mereka yang kesusahan, karena di sanalah Allah hadir dan merapuh. Dan saya percaya ketika kita melakukan itu, kebahagiaan kita di Natal ini tidak akan terganggu. Malah akan ditambahkan dan ditambahkan oleh Tuhan. Tapi kita pun sungguh menyadari bahwa sejatinya tidak ada seorang pun bersedia merapuh, bersedia menjadi rapuh. Kita selalu ingin menjadi kuat, sehat, panjang umur. Bahkan kalau perlu cari kekuatan di luar kendali Tuhan. Bagaimanapun caranya, yang penting standar diri itu mesti tinggi. Kalau pulang kampung harus kelihatan wah, padahal di dalamnya keropos. Kenapa? Karena orang melihat bigger is always better. Harus hebat di depan orang tua. Padahal orang-orang tua ini tidak berharap yang demikian. Tidak berharap wah, tetapi di dalamnya kosong. Dan bukankah ironis karena sang raja yang kita rayakan kelahirannya justru memilih untuk merapuh. Allah berinkarnasi menjadi manusia, lahir dalam palungan. Yang melahirkan pun seorang biasa, ibu yang sederhana. Dia bukan berdarah biru yang statusnya tinggi, ya. Yang datang pun orang-orang yang merayakan, orang-orang biasa, gembala-gembala, yang bahkan mereka terpinggirkan dan mendapatkan diskriminasi sosial. Nah, maka mari kita menyegarkan ingatan kita tentang Natal. Saudara-saudara, kelahiran Yesus ada dalam sebuah konteks sensus yang diadakan oleh Kaisar Romawi. Nah, itu sebabnya Maria dan Yusuf tatkala menjelang persalinan atau kelahiran Yesus,
Mereka harus berjalan tidak kurang 150 km jauhnya dari Nazaret ke Bethlehem. Apa tujuannya? Sensus. Gagasannya adalah Pax Romana. Roma yang damai dan makmur. Tapi di balik sensus itu, kenyataannya adalah pemerintah menarik pajak, pemerintah melakukan kekerasan ala militer, pemerasan, monopoli, manipulasi dan sebagainya. Dan disitulah rakyat menjadi rapuh. Maka kalau kita kaitkan dengan pesan-pesan kitab Yesaya, kita dapat menemukan nampaknya suasana penindasan, suasana yang penuh dalam penderitaan di pembuangan itu masih terjadi di sekitaran peristiwa kelahiran Yesus. Sehingga gema nubuatan Yesaya itu menjadi gema yang adalah pengharapan bagi rakyat. Mari kita cermati apa yang dikatakan Yesaya di ayat pembukanya. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bayangkan saudara, bangsa yang berjalan itu mewakili banyak orang. Dan banyak orang dalam kegelapan. Tidak hanya seorang diri tetapi berbondong-bondong orang merasakan kegelapan yang luar biasa. Lalu dengan kelahiran Yesus hendak menegaskan ada sebuah terang yang menerangi banyak orang. Menerangi hidup yang kelam, yang pahit, yang getir, yang mencekam, yang menakutkan. Kita tahu berarti kelahiran Yesus adalah sebuah pengharapan terang juga. Yang memberkati, yang penuh dengan kedamaian, yang membawa sejahtera dan keadilan seadil-adilnya. Itu pesan yang pertama. Maka pesan yang kedua adalah melalui kelahiran Yesus, kerajaan Allah lalu menyingkirkan segala hal yang berat dan mencekam. Seperti yang digambarkan oleh Yesaya, kuk, beban, alat-alat perang, lalu banyak orang yang berlumuran darah. Yang intinya memakan banyak korban. Maka Raja Damai itu, Mesias itu turun di dalam Yesus. Sistem yang mengerikan, perang, penindasan dan sebagainya diganti dengan kehidupan yang penuh damai. Jauh dari kekerasan. Penuh dengan cinta kasih. Saudaraku, bukankah kehadiran Yesus di dunia sungguh dirasakan oleh para gembala, pemungut cukai, para janda miskin, anak-anak, orang sakit, bahkan orang kafir dan orang najis sekalipun. Itu yang kedua. Maka pesan Yesaya yang ketiga dikatakan bahwa Mesias itu akan disebut sebagai penasihat ajaib. Menunjuk pada hikmat Allah. Menunjuk bahwa raja yang lahir itu penuh dengan kebijaksanaan. Ia melayani dengan hikmat. Dan tentu yang berlaku adalah hikmat Allah sendiri. Menjadi penasehat bagi diri sendiri. Menjadi raja yang menampilkan kebijaksanaan, kekuatan, kepedulian terhadap orang-orang miskin dan sebagainya. Dari tiga hal tersebut, apa yang kita boleh pelajari melalui terang firman Tuhan pada malam hari ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara,
Mesias yang hadir dikatakan menjadi terang. Bukankah hari-hari ini kita pun merasakan menjadi bangsa, bahkan umat seluruh dunia, mengalami kegelapan, mengalami kecemasan, ketakutan karena pandemi yang berkepanjangan, mengalami apa yang namanya lorong panjang yang nyaris tidak berujung. Sampai hari ini pun orang gelisah dengan varian-varian baru corona, masih bergelut dengan sakit penyakit, kematian akibat pandemi, belum lagi gaji dipotong. Mau Natalan yang bagaimana? Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan, kalaupun bangku-bangku masih kosong karena kita rapuh, tidak berdaya karena pandemi, ingat Raja yang lahir itu merapuh. Dia hadir di tengah saudara dan saya dalam kesederhanaan. Tapi percayalah, dalam kegelapan ini terangnya menjadi sangat kuat dan memberikan pengharapan bahkan di tengah-tengah Natal kita yang sederhana ini. Bukankah yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita membawa terang Kristus itu pada sesama, saling memberi pengharapan meski tanpa pesta. Kita sedang prihatin, tetapi bersyukur karena Allah menuntun kita dengan terangnya ke babak hidup selanjutnya. Yang kedua, saudara-saudara, yang kita bisa pelajari adalah tentang sistem pemerintahan. Dengan hadirnya Mesias, kata Yesaya, ya, Sang Raja yang penuh damai itu di etapa yang berikutnya, di babakan hidup selanjutnya akan membawa suasana yang lebih baik. Tidak ada lagi beban orang berjatuhan, penguasa yang tiran dan berlumuran darah. Disinilah menjadi undangan bagi saudara dan saya untuk mengutamakan cinta kasih, hidup dalam damai. Buat apa kita pesta besar, bigger is better tadi, tapi di kedalaman hati kita merasa tegang terus-menerus. Kita merasa ada perang dengan sesama kita. Bukankah lebih baik kita hidup dalam kesederhanaan, tetapi lebih mengedepankan kasih, pengampunan, dan bukan lagi seperti zaman Yesaya, melainkan hidup dalam damai, mengampuni, menyembuhkan luka-luka batin, mungkin terjadi oleh diri kita sendiri, di keluarga kita, dan sebagainya. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara, kita diingatkan, Dialah penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah seorang raja yang kepada rakyatnya menyediakan diri sebagai orang yang pemurah, bagai Bapa yang pertama. Lalu yang kedua, dia tidak lagi butuh penasehat, karena dia sendirilah yang menjadi penasehat ajaib. Tidak butuh penasehat-penasehat mana lainnya. Dia seorang raja dan dia mampu menasehati diri sendiri. Pesannya apa? Bukankah itu pun bisa kita alami? Kita dipanggil di era pandemi ini, di Natal ini, untuk menjadi penasehat diri kita sendiri dengan pertolongan Roh Kudus. Penasehat ajaib yang bersemayam di hati kita, di pikiran kita, di akal budi kita. Bukankah hari-hari ini kita dipanggil
menjadi pahlawan-pahlawan di era pandemi ini, saudara, bukan hal yang mudah. Bagi kebanyakan kita yang adalah para perantau ini, mungkin sudah 2 tahun ini kita tidak menengok kampung halaman, bukan? Kita menahan diri, kita menasehati diri, saya pun demikian. Ibu dan ibu mertua sempat terkena COVID. Ibu mertua sudah nyaris berpulang karena sempat kehabisan oksigen dan kesulitan mencari rumah sakit. Kecuali karena ada komorbid, CA dan sebagainya, sempat jatuh karena pasca COVID, long COVID dan patah tulang. Anak perempuannya yang menjadi pendamping saya pun harus rela untuk menahan diri tidak pulang, tidak menjenguk orang tuanya. Hanya bisa memantau dari kejauhan. Tapi disinilah penasehat ajaib Bapa yang kekal itu memampukan kita untuk melewati banyak hal secara ajaib. Maka menjadi panggilan di malam Natal ini. Sudahkah kita bersama Sang Raja yang merapuh? Sudahkah kita menyadari kerapuhan kita dan Ia mau merapuh, menghampiri kita yang rapuh ini? Hari ini kita kembali diingatkan, bigger is not always better. Seperti drama tadi, bukankah Sang Tamu Agung hadir dalam derita sesama orang-orang yang membutuhkan? Maka mari menjadi undangan bagi kita semua. Kita kembali diundang, biarlah kita tetap menjadi kecil dan sederhana. Namun bersama Sang Raja, kita dimampukan melakukan perubahan hidup untuk menjadi lebih baik. Amin. Kita mengambil saat hening.
Marilah kita dengan sikap sempurna bersama umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama kita menyatukan permohonan kita. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami sungguh-sungguh rindu untuk memuji Engkau, dan kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Engkau karena melalui sabdamu kami boleh diingatkan bahwa firman itu telah menjadi manusia, lahir di tengah-tengah kami. Ia menjadi manusia yang lemah supaya kami yang rapuh dan fana ini boleh merasakan cinta kasih Allah yang utuh. Dan kami pun mendapatkan daya ilahi di kehidupan ini. Dengan kelahirannya di dunia, Engkau yang dulu tidak dapat dilihat, kini kelihatan sebagai manusia, sama seperti kami. Maka biarlah kami teruskan penghayatan kami di malam Natal ini, untuk terus melihat cahaya kemuliaan-Mu yang bersinar di tengah-tengah kami, mengusir kegelapan yang menguasai kami. Maka curahkanlah rahmat-Mu di kehidupan kami kini dan nanti, supaya kami terus merayakan misteri inkarnasi ini, dan kami diutus untuk membawa damai bagi sesama. Dan kami pun diutus menjadi sarana firman-Mu di tengah-tengah mereka yang masih dalam kegelapan. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Allah yang lahir, yang kami sembah di dalam Yesus. Dialah Bapa yang kekal, Raja damai, dan penasihat ajaib kami, umat-Mu, dan dunia ini. Amin. Marilah kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 13 ayat 6 yang berbunyi, "Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku." Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkannya dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 101 00801 45582. Jemaat dapat memberikan keterangan apakah persembahan kantong hitam, kantong merah, persembahan bulanan atau persembahan syukur lainnya. Persembahan dapat juga disampaikan melalui scan QR Code pada warta jemaat atau layar display berikut.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, malam ini kami ingin menaikkan ucapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah persembahan syukur kami Tuhan, sebagai bentuk rasa syukur kami atas kasih-Mu yang tak berkesudahan. Terimalah persembahan kami ini, dan ajarlah kami untuk mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Umat terkasih, dunia kita semakin tercabik-cabik oleh berbagai dosa, kejahatan, kemunafikan, dan kekerasan. Kini kehidupan umat manusia berada dalam situasi multikrisis. Kita semua berada dalam kegelapan dan membutuhkan terang Kristus. Kristus yang memberikan penghiburan dan sukacita yang sejati. Maukah kita membuka hati dengan menyambut karya keselamatan Allah dalam Kristus, sehingga sukacita yang sejati dari Yesus Kristus hadir di kehidupan kita. The stars are brightly shining.
umat terkasih, kerapuhan bukanlah akhir dari segala-galanya. Sebab di dalamnya ada pengharapan. Pengharapan bersama Sang Anak yang rela merapuh. Kini kita bagai lilin-lilin yang menyala bersama Sang Anak yang telah lahir. Hingga wafat dan bangkitnya, kita terus dipanggil bersamanya untuk menerangi dunia. Ya terang Allah, bimbinglah jalan kami. Sukacita dari Allah, penuhilah hati kami. Damai dari Allah, ubahlah hidup kami. Mari kita menerima berkat Tuhan. Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun akan menyertai perjalanan hidup kita untuk bersama-sama mewartakan damai sejahtera di dunia sampai penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan dalam pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Amin.
To save us all from Satan's power when we